Pembelajaran IPA kelas 5 tema kelima. Kali ini kita akan membahas mengenai hubungan antar makhluk hidup atau simbiosis. Marilah kita ikuti pembelajaran kita kali ini. Simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan antar makhluk hidup yang terjadi di dalam suatu ekosistem. Dua makhluk hidup punya hubungan simbiosis jika hidup pada suatu ekosistem yang sama. Hubungan antar makhluk hidup tersebut bisa saling menguntungkan, merugikan, netral, dalam hal ini tidak menguntungkan maupun merugikan, atau berbentuk kompetisi ataupun predasi. Jenis-jenis simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis yang untung-untung. Maksudnya adalah semua makhluk hidup yang terlibat di sini mendapatkan keuntungan. Semua pihak mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah simbiosis untung-rugi. Maksudnya adalah yang satu untung, yang satu rugi. Simbiosis untung-untung disebut sebagai simbiosis mutualisme. Sedangkan simbiosis untung-rugi disebut sebagai simbiosis parasitisme. Contoh simbiosis mutualisme antara lain kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan keuntungan karena bisa mendapatkan sari bunga. Sedangkan bunga mendapatkan keuntungan dari kupu-kupu karena kupu-kupu membantu penyerbukan atau perkawinan bunga. Sebagai informasi bahwa bunga itu memiliki alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betina berupa kepala putik. Dan kupu-kupu ketika mengambil sari bunga itu membantu proses penyerbukan antara benang sari dan kepala putik. Contoh lainnya adalah lebah dan bunga. Ini juga sama seperti kupu-kupu. Lebah untung karena mendapatkan sari bunga dan bunga juga untung karena dibantu dalam proses penyerbukannya atau perkawinannya. Contoh yang lainnya adalah ikan badut dan anemon laut. Ikan badut untung karena ketika dia dikejar oleh pemangsa, dia bisa lari ke dalam anemon laut. Anemon laut itu merupakan suatu hewan ya, yang biasanya menempel di laut. Kemudian, anemon laut ini memiliki racun. Nah, ikan badut ini tahan terhadap racun anemon laut. Tetapi, ikan pemangsa ikan badut itu tidak tahan. Sehingga ketika ikan badut bersembunyi di anemon laut, maka ikan pemangsanya tidak bisa memangsa ikan badut tersebut. Sehingga dia jadi aman. Sedangkan anemon laut mendapatkan keuntungan antara lain dibantu dibersihkan dari kotoran atau pasir oleh ikan badut. Ikan badut memakan parasit yang ada di tentakel anemon. Ikan badut menangkal serangan ikan kupu-kupu yang suka memakan anemon, dan juga kotoran ikan badut jadi nutrisi atau makanan bagi anemon. Kemudian contoh lainnya adalah kepiting bertapa dan anemon laut. Ini juga sama, kedua belah pihak untung ya. Jadi keuntungan untuk kepiting bertapa atau kelomang bawah laut adalah menjadikan anemon laut sebagai senjata yang bisa dibawanya kemanapun dia pergi. Anemon laut tersebut menempel pada cangkang si kepiting bertapa ini, yang bisa digunakan oleh kepiting bertapa untuk menghalau predator dengan adanya racun pada tentakel anemon laut tersebut. Sedangkan keuntungan untuk anemon laut adalah dibawa oleh kepiting bertapa ke tempat yang banyak makanannya. Kemudian anemon laut juga bisa memakan sisa-sisa makanan kepiting bertapa. Jadi kedua belah pihak untung ya. Contoh berikutnya adalah kerbau dan burung jalak atau bison dengan burung pemakan serangga. Kita bisa melihat bahwa ada burung jalak hinggap di atas punggung kerbau. Lalu burung jalak ini mematuki kutu atau serangga yang ada di kulit kerbau tersebut. Kerbau diuntungkan karena serangga atau kutu yang ada di kulitnya dimakan oleh burung jalak, dan burung jalak mendapatkan keuntungan karena bisa mendapatkan makanan dengan mematuki serangga yang ada di permukaan kulit kerbau. Contoh berikutnya adalah bakteri Escherichia coli atau E. coli dan manusia. Di dalam tema sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa di dalam usus besar manusia terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk membantu pembusukan makanan dan membantu pembentukan vitamin K. Itu menguntungkan manusia, sedangkan bakteri E. coli-nya sendiri mendapatkan keuntungan memiliki tempat tinggal untuk hidupnya dan mendapatkan makanan. Sekarang simbiosis parasitisme. Contohnya adalah nyamuk dan manusia atau hewan. Nyamuk ini untung karena bisa memakan darah dari manusia dan hewan, sedangkan manusia dan hewannya rugi, merasa terganggu, merasa gatal, dan tidak nyaman. Dalam simbiosis parasitisme terdapat yang disebut sebagai hewan atau tumbuhan parasit dan hewan atau tumbuhan inang. Apa itu hewan atau tumbuhan parasit? Hewan atau tumbuhan parasit merupakan hewan atau tumbuhan yang merugikan makhluk lain dalam simbiosis parasitisme. Sedangkan hewan atau tumbuhan inang merupakan hewan atau tumbuhan yang diserang oleh hewan atau tumbuhan parasit tadi. Contoh berikutnya adalah kutu dan kucing. Kutu untung karena bisa mendapatkan darah dari kucing atau anjing tersebut, sedangkan anjing atau kucing
cacing rugi karena dia jadi gatal, tidak nyaman, dan darahnya dimakan. Contoh berikutnya adalah cacing kremi dan manusia. Anak yang cacingan biasanya di dalam saluran pencernaannya terdapat cacing kremi. Cacing kremi ini mencuri zat-zat makanan yang dimakan oleh anak tersebut. Sedangkan manusia, yakni anak tersebut, mengalami kerugian. Dia bisa menjadi sakit cacingan, kekurangan zat gizi. Contoh berikutnya adalah tali putri dan tumbuhan inangnya. Tali putri seperti ini gambarnya. Waktu Pak Jamal kecil sering digunakan untuk mainan masak-masakan sebagai mie-nya. Tali putri seperti ini masih banyak ditemui di kampung-kampung. Tali putri ini nempel ke tumbuhan inang. Tumbuhan inang adalah semua tumbuhan yang ditempeli oleh tumbuhan tali putri. Nah, tali putri ini mencuri zat makanan dari tumbuhan inangnya. Oleh karena itu, tumbuhan inang menjadi rugi dan tali putri untung. Untung dan rugi. Parasitisme. Kemudian benalu. Benalu dan tumbuhan inangnya juga sama seperti tali putri. Simbiosis parasitisme antara benalu dan tanaman inang. Yang untung adalah benalu, yang rugi tanaman inang. Keuntungan untuk benalu antara lain mendapatkan tempat tinggal dan bisa mencuri makanan dari tanaman inang. Sedangkan kerugian untuk tanaman inang antara lain zat makanannya diserap dan dicuri oleh benalu. Dan jika tanaman inang ini merupakan tanaman pertanian, misalkan pohon mangga, maka biasanya buah atau hasil pertaniannya tidak bagus karena nutrisi yang seharusnya diperuntukkan untuk pertumbuhan buah yang berkualitas malah dicuri oleh benalu. Lalu cacing pita dan sapi inangnya. Nah, sapi ini kadang-kadang menderita serangan cacing pita. Sapi yang terserang cacing pita bisa menjadi sangat kurus. Selain menyerang sapi, cacing pita juga dapat menyerang babi dan ternak lain. Juga bisa menular ke manusia. Telur cacing pita dapat terdapat pada daging sapi atau daging babi yang sudah diserang cacing pita. Simbiosis parasitisme antara cacing pita dan sapi atau babi, yang diuntungkan adalah cacing pita. Keuntungan untuk cacing pita antara lain mendapatkan tempat tinggal dan makanan dari hewan inang atau manusia. Sedangkan kerugian untuk sapi atau babi, zat makanannya diserap dan dicuri oleh cacing pita, sehingga tubuhnya menjadi sakit dan kurus. Ada juga jenis simbiosis untung rugi, di mana yang untung itu memakan yang rugi. Ruginya ini sampai berupa kematian karena dimakan. Ini disebut sebagai simbiosis predasi. Dalam simbiosis predasi ada yang disebut sebagai hewan predator dan hewan mangsa. Hewan predator merupakan hewan yang memangsa hewan yang lain atau yang memangsa hewan yang dimangsa. Contohnya adalah singa memakan rusa. Singa untung, rusa rugi sampai mati karena dimangsa oleh singa. Lalu ular memangsa kata, ular memangsa ayam, burung hantu memangsa tikus, dan lain-lain. Jadi kita sudah mempelajari simbiosis mutualisme, parasitisme, dan predasi. Simbiosis berikutnya adalah yang dimulai dari netral dulu. Netral untung dan netral rugi. Netral untung disebut sebagai simbiosis komensalisme, sedangkan netral rugi disebut sebagai simbiosis amensalisme. Contoh simbiosis komensalisme antara lain ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora biasanya hidup nempel dekat dengan ikan hiu. Kemanapun ikan hiu pergi, ikan remora mengikutinya. Ikan hiu tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian dengan adanya ikan remora tersebut. Sedangkan ikan remora mendapatkan keuntungan karena bisa mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu, serta ikan remora menjadi aman dari ikan pemangsa yang lainnya, karena ikan pemangsa tersebut takut kepada ikan hiu. Contoh yang lainnya adalah anggrek dan pohon inangnya. Anggrek hidup menempel pada tanaman inangnya atau tanaman lain yang menjadi tempat dia menempel disebut sebagai tanaman inang atau pohon inang. Nah, anggrek di sini walaupun hidup menempel pada tanaman lain tetapi tidak mencuri makanan seperti tali putri dan benalu, sehingga pohon inangnya ini tidak merasa diuntungkan maupun dirugikan. Sehingga anggrek mendapatkan keuntungan karena bisa mendapatkan tempat untuk hidup, sedangkan pohon inang tidak merasa rugi atau merasa untung. Lalu contoh lainnya adalah tumbuhan paku dan pohon inangnya. Sama seperti anggrek, tumbuhan paku juga menempel pada tanaman lain tetapi tidak mencuri makanan dari tanaman lain tersebut. Sehingga simbiosisnya adalah simbiosis komensalisme. Tumbuhan paku untung sedangkan pohon inangnya atau tanaman lainnya tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Selanjutnya simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme adalah simbiosis netral rugi. Yang satu netral, yang satu rugi. Contohnya adalah pohon pinus dan tanaman lainnya. Pohon pinus ternyata bisa mengeluarkan zat yang disebut sebagai zat alelopati yang bersifat racun bagi tanaman yang lainnya. Sehingga lama-kelamaan ketika pohon pinus semakin banyak di suatu tempat, maka tanaman lainnya akan pada mati. Lama-kelamaan daerah tersebut menjadi hutan pinus. Ini adalah alasan kenapa kita bisa mendapatkan hutan pinus di alam padahal tidak ditanam khusus oleh manusia. Kalau hutan jati di mana suatu daerah ditanami oleh pohon jati semuanya, memang itu ditanam oleh manusia. Tetapi hutan pinus bisa terbentuk secara alami. Alasannya adalah karena pohon pinus mengeluarkan zat yang bersifat racun bagi tanaman yang lainnya, sehingga lama-kelamaan tanaman lain yang ada di situ mati semua, yang tumbuh hanya pohon pinus. Simbiosis amensalisme atau netral rugi antara tanaman pinus dan tanaman lain. Tanaman pinus netral tidak untung dan tidak rugi, sedangkan tanaman lain mengalami kerugian, yakni teracuni oleh zat alelopati
alelopati yang dikeluarkan oleh tanaman pinus. Contoh yang lain sama seperti pohon pinus, ada pohon deodar dan tanaman lainnya. Pohon deodar juga mengeluarkan zat alelopati yang menjadi racun bagi tanaman lainnya. Simbiosis amensalisme atau netral rugi antara tanaman deodar dan tanaman lain. Tanaman deodar netral, tidak untung dan tidak rugi, sedangkan tanaman lain mengalami kerugian, yakni teracuni oleh zat alelopati yang dikeluarkan oleh tanaman deodar. Itu dia contoh-contoh simbiosis komensalisme dan amensalisme. Selanjutnya ada yang disebut sebagai simbiosis netral-netral dan simbiosis rugi-rugi. Simbiosis netral-netral disebut sebagai simbiosis netralisme, sedangkan simbiosis rugi-rugi disebut sebagai simbiosis kompetisi. Contoh simbiosis netralisme adalah antara harimau dan pohon kelapa. Harimau dan pohon kelapa tidak ada hubungan secara langsung, tidak menguntungkan dan tidak merugikan bagi kedua belah pihak dengan adanya mereka yang tinggal di dalam suatu ekosistem. Contoh lain adalah singa dan kupu-kupu. Singa dan kupu-kupu juga tidak ada hubungan menguntungkan dan merugikan secara langsung bagi kedua belah pihak. Tetapi ingat, dua makhluk hidup dapat disebut memiliki hubungan netralisme apabila tidak ada hubungan menguntungkan dan merugikan antara keduanya dan keduanya tinggal di dalam suatu ekosistem yang sama. Singa dan cumi-cumi, hubungannya apa? Bisa disebut netralisme atau tidak? Tidak, karena mereka tidak hidup di dalam suatu ekosistem yang sama. Lalu, contoh simbiosis kompetisi. Simbiosis kompetisi terjadi apabila dua hewan atau dua makhluk hidup memiliki makanan yang sama dan keduanya tinggal di dalam suatu ekosistem yang sama. Contohnya adalah singa dan hiena. Singa dan hiena sama-sama pemakan daging dan mereka bisa bersaing untuk mendapatkan makanan atau buruan. Lalu rusa dan zebra sama-sama memakan rumput. Mereka bersaing untuk mendapatkan rumput di tempat yang sama. Lalu kambing dan rusa juga sama. Kambing dan rusa bersaing untuk mendapatkan tanaman. Dan hubungan antar sesama hewan herbivora biasanya merupakan simbiosis kompetisi. Baik, itu saja pembelajaran kita untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.